Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas bagian kedua dari trigonometri, yaitu tentang sudut istimewa. Ada 3 segitiga yang istimewa di trigonometri dan itu menjadi dasar menentukan sudut istimewa. Pertama ada segitiga siku-siku sama kaki. Kalau siku-siku sama kaki ini kan di sini siku-siku berarti dua sudut di kakinya adalah sama 45 derajat. Misalnya sisi yang sama panjang ini kita anggap 4 cm ya, misalnya 4 cm 4 cm juga, berarti yang sisi miringnya adalah 4/2 cm. Nah, berarti perbandingan sinusnya, kalau ini misalnya ini Y, ini X, ini R, sin itu kan Y per R, berarti 4/4/2. Kita rasionalkan penyebutnya dikali akar 2 per akar 2, berarti 4/2 per 4 dikali 2, 4 nya dicoret, berarti setengah akar 2. Kemudian sama dengan yang cosnya, 4 per 4/2 itu artinya setengah akar 2. Operasinya sama ya. Kemudian tangan 45, Y per X, 4/4 sama dengan 1. Ini nilai sudut istimewanya. Nah, kemudian ada segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi artinya semua sudut besarnya 60 derajat. Nah, ini kita mau tahu nilai dari sinus 60, cos 60, dan tangan 60. Kita belah dua tengahnya ini. Misalnya ini 4 juga deh, 4, 4, 4. Ini kan 4, berarti dibagi 2 menjadi 2 ya. Ini pakai triple Pythagoras, kita cari tinggi segitiganya. 4 kuadrat 16 dikurang 2 kuadrat 4, berarti 12. Akar 12 berarti adalah 2 akar 3. Nah, berarti sinusnya tinggi per ini 2 akar 3 per 4, berarti setengah akar 3. Cos 60 X per R, 2/4 atau setengah. Kalau tangan 60 nya Y per X, 2 akar 3 per 2 sama dengan akar 3. Nah, sekarang segitiga yang sama sisi tadi kita putar ke sini. Pas di belah ini posisi 30 di sini, berarti yang ini kan ada yang 2 cm-nya, ini yang miringnya 4, di sini yang 2 akar 3. Nah, sin 30 berarti yang Y per R, 2/4 sama dengan setengah. Cos 30 X per R, 2 akar 3 per 4, berarti setengah akar 3. Tangan 30 ini 2/2 akar 3. Ini coret, berarti 1 per akar 3 dirasionalkan 1/3 akar 3. Nah, ini cara menentukan sudut-sudut istimewa di trigonometri. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan grafik fungsi trigonometri. Kita lihat di sini. Di sini ada 3 buah grafik fungsi. Grafik fungsi untuk Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan tangan X. Kita lihat contoh yang sin X saja dulu. Grafik fungsi trigonometri itu menunjukkan fungsi trigonometri itu fungsi yang periodik, dia berulang terus. Ini kalau diteruskan gelombang sama terus begitu, seperti itu. Ini untuk nilainya 0 sampai 360 derajat. Jadi kalau sinus 0 berarti 0, sin 30 tadi setengah, sin 45 setengah akar 2. Akar 2 itu nilainya sekitar 1,4, berarti setengahnya berarti 0,7 ya. Sin 60 itu setengah akar 3, 0,3 itu akar 3 itu nilainya sekitar 1,7, berarti setengahnya 0,85an lah. Sin 90 adalah 1. Nah, terus ini bergelombang terus sampai 80, dia berulang untuk setiap jarak yang berulang juga. Nah, kemudian di antara 180 sampai 360, dia kalau kita lihat di waktu itu kuadran ya, kuadran 1, 2, 3, 4. Itu kita sudah pernah bahas di awal. Antara 0 sampai 180 itu kan komponen X-nya positif, di sini Y-nya positif. Kalau sinus itu yang mempengaruhi adalah Y dan R. Berarti di sini memang dia positif sinus kuadran 1 dan kuadran 2, 0 sampai 180. Ketika kuadran 3 Y-nya kan negatif, kuadran 4 juga Y-nya negatif, sinus nilainya negatif. Nah, ini berulang seperti ini. Kemudian kalau kosinus juga gitu. Kosinus itu kan komponen yang perbandingannya adalah X per R. Di kuadran 1
X-nya 0 sampai 90 dia nilainya positif. Kemudian di kuadran kedua nilai X-nya negatif, dan di kuadran 3 juga nilai X-nya negatif. Makanya dia adanya di sini. Di bawah 0 sampai 90 sampai 270 ya. 90 sampai 270. Nah, 270 sampai 360 komponen X-nya sudah kembali yang positif. Jadi dia adanya di atas lagi di grafiknya. Kemudian ini sama pengulangannya, dia periodik. Jadi dia pengulangan untuk jarak yang sama, dia akan tetap dia berulang. Nah, yang berbeda agak berbeda di tangan. Dia kalau untuk sinus dan kosinus dia berulang untuk setiap per 360 derajat. Dia akan berulang lagi 360 derajat, berulang lagi. Sama kosinus juga gitu. Nah, kalau untuk tangan dia ada yang khusus nih di sini. Tangan 30 tadi berapa? Tangan 30 itu seperti akar 3, tangan 45 itu 1 dan seterusnya ya. Nah, di sini ada 90. Setiap tangan 90 dia tidak memiliki nilai. Tangan perbandingan Y terhadap X. X-nya 0. Jadi Y per X di mana X-nya itu 0. Jadi setiap pecahan yang penyebutnya 0 itu tidak memiliki nilai. Jadi tidak terdefinisi. Jadi yang 90 maupun 270 fungsi trigonometrinya itu tidak terdefinisi. Jadi untuk hal tertentu. Nah, sekarang periodiknya tangan untuk setiap 180 derajat dari sini ke 90 sampai 180 di sini. Nah, dia sudah berulang periodik yang baru di sini. Kok ini kan per 360, di sini yang per 180 derajat. Nah, ini kalau kita lihat pakai tabel, dimasukkan ke tabel bisa seperti ini. Nah, ini boleh kita buat sampai 360 derajat juga boleh, tapi angkanya memang dia akan berulang. Boleh patokannya dari grafik ini. Grafik ini juga salah satu kegunaannya adalah ketika kita menyelesaikan persamaan trigonometri. Misalnya persamaan ya, persamaan trigono. Sin X sama dengan 0,5, di mana nilai X-nya biasanya ada pembatasan 0 sampai 360 derajat. Sin X yang nilainya setengah, untuk X-nya antara 0 sampai 360, dan di sini 30 dan 150, berarti nilai X-nya adalah 30 derajat, dan ini X1, X2-nya adalah 150 derajat. Ini salah satu contoh kegunaan dari grafik fungsi trigonometri maupun tabel trigonometri. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.